Israel pesek bodoh. Israel tidak menerima kecuali keturunan Yahudi. Walaupun bapak kau Yahudi, kalau emak kau tidak Yahudi tidak diterima. Jadi tak usahlah kalian ikut-ikutan. Untuk apa Ustaz ngomong begitu di masjid? Mereka kan nonton. Tahu Ustaz orang tuh nonton. Kan selalu diserangnya aku di komen-komen itu. Itulah Israel pesek. Aku tak pernah nonton mereka, aku tak pernah memikirkan mereka, tapi mereka selalu menonton channelku. Tak pernah aku memasukkan najis ke dalam kepalaku. Tak pernah aku memasukkan najis, tai, bazer ke dalam jantungku. Aku cukup memikirkan saudaraku di Palestina. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tin. Gak boleh sebut nama. Itu bunyi sensornya. Saya dari Marelan Tanah 600. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah seperti kaum terdahulu? Iya juga ya. Wa ila adin aqawum huda. Kaum Ad didatangi Nabi Hud, kaum Ad sudah hancur. Wa ila Samud aqahum salihah. Nabi Saleh kepada kaum Samud, kaum Samud sudah hancur. Wa ila Madyan aqahum Syuaibah. Kepada kaum Madian Nabi Syuaib. Madian sudah hancur. Kenapa Israel ini dibiarkan? Karena dari Israel lah akan keluar Dajjal. Kalau Israel musnah, dari mana dia keluar? Tak mungkin dari Medan. Pertanyaan ibu, ini sudah saya tanyakan tahun 2000 waktu saya kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Nama Syekh yang saya tanya, nama Syekh Muhammad Jibril, Profesor Doktor. Saya angkat tangan. Syekh, saya waktu itu mahasiswa baru. Syekh, limadza dammarallahu al-umam qabla al-yahud? Limadza abqa Allahu al-yahud ila asrina hadha? Hebat saya bahasa Arab kan? Saya ini S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan. Jadi saya ini lama di Arab. Datang jamaah, Ustaz, kalau lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustaz. Jadi, saya tanya Syekh, kenapa Allah membiarkan Bani Israel? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Terdiam saya. Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Allah membiarkan Israel supaya anak-anak Medan berjuang menghantam Israel supaya mati syahid atau merdeka Palestina. Takbir! Siap ke Palestina? Aku pula yang takut. Tengoklah di Masjid Jami, bukan cuma bapak-bapaknya yang pakai sal Palestina, omak-omak pakai sal Palestina. Anak-anak pun pakai sal Palestina.
luar biasa semangat ini. Udah direkam tadi tuh. Kalian upload ke TikTok nanti. Kalian upload ke Instagram supaya ditonton sama Israel pesek. Ditontonnya wah ngeri juga orang. Israel pesek bodoh. Israel tidak menerima kecuali keturunan Yahudi. Walaupun bapak kau Yahudi, kalau emak kau tidak Yahudi tidak diterima. Jadi tak usahlah kalian ikut-ikutan. Untuk apa Ustaz ngomong begitu di masjid? Mereka kan nonton. Tahu Ustaz orang tuh nonton. Kan selalu diserangnya aku di komen-komen itu. Itulah Israel pesek. Aku tak pernah nonton mereka, aku tak pernah memikirkan mereka, tapi mereka selalu menonton channelku. Tak pernah aku memasukkan najis ke dalam kepalaku. Tak pernah aku memasukkan najis, tai, bazer ke dalam jantungku. Aku cukup memikirkan saudaraku di Palestina. Takbir! Jelas? Allah membiarkan Israel supaya apa? Supaya ada di antara kita yang berjuang mati syahid. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Usama bin Zaid jadi panglima perang, penakluk, 18 tahun umurnya. Muhammad Al-Fatih 19, 20, 21, 22. Kau berapa umur kau? Aku 20 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Anak semester 3, semester 2. Rupanya playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok. Playboy cap tupai. Habis pokok kelapa berlobang semua dibuat. Itu tidak ada di Masjid Jami. Di Masjid Jami ini adalah anak-anak muda mujahid fi sabilillah. Saya malam ini berapi-api ceramah ini. Walaupun ini udah ceramah yang kelima, rasanya badan ini mau tumbang. Dari subuh tadi belum ada istirahat, belum ada menempelkan ini ke tempat tidur, belum ada. Tapi kenapa saya semangat malam ini? Karena saya menengok banyak anak-anak muda. Tapi Pak Ustadz banyak juga yang udah tua. Mereka bukan tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tolong nanti adik-adik di Medan yang punya usaha sablon kaos, kalian buatkan bajunya ya. Kalian hadiahkan ke bapak-bapak nanti. Tuliskan di belakang, aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Pas ditengok orang dari belakang, nggak kekar kali. Pas tengok depan, khawatir awak kata dia. Yang penting hidup ini kan semangat. Umur itu bukan masalah angka, umur itu masalah rasa, besti. Ustaz, apa hukumnya seorang istri ditinggal suaminya bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian sang istri menikah lagi dan suami ini bertanya apa curhat? Bapak Ibu masih ingat bunyi sirat taklik? Masih ingat? Ketahuan nikahnya udah lama. Kata Pak Kua, habis akad nikah, tolong kau baca dulu sirat taklik. Lalu si suami pun membaca sirat taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, dan dia mengadu ke pengadilan agama membayar iwan 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Siapakah yang menjatuhkan talak?
Suami. Hakim tak bisa menjatuhkan talak. Suami melimpahkan talak kepada hakim. Maka disebut dia sirat ta'lik. Itu namanya tolak ta'lik. Sebagian bapak tak mau. Pas disuruh baca menantunya, baca ya, gak mau. Masa baru akad sudah talak? Padahal itu sebetulnya menyelamatkan perempuan. Habis akad, pergi dia hilang. Namanya Bang Toy. Tak pulang-pulang. Macam mana cara perempuan menggugat? Maka cara perempuan menggugat adalah perempuan pergi ke pengadilan, mengadu, lalu hakim menjatuhkan talak 1, lalu tunggu iddah 3 bulan, lalu setelah itu barulah datang laki-laki yang baru meminang. Jelas? Tidak bisa dipinang laki-laki lain kalau masih terikat dengan suami yang pertama. Walaupun ditinggalnya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Jelas? Mana bisa tinggal 1000 tahun? 60 tahun aja udah batu. Itu hanya ungkapan saya bahwa berapa lama pun ditinggalnya, kalau tidak dijatuhkannya talak, tidak jatuh talak. Cara Indonesia menyelamatkan perempuan, dibuatkan sirat ta'lik, akhirnya perempuan bisa menggugat, hakim menjatuhkan talak 1, tunggu iddah 3 bulan, akhirnya dipinang lagi oleh suaminya yang ganteng dan baru dari Masjid Jami. Jelas? Insya Allah saya selama ini kalau menjawab jelas. Kalau ada jamaah yang bilang, jangan kau dengar ceramah Ustaz Somad. Ustaz Somad itu tak jelas. Mata kau tak jelas. Kenapa Ustaz malam ini bawaannya berapi-api? Ya karena panas tadi juga lah. Tadi gue tengok hidup kipas tuh, sekarang mati kipas. Kepada yang terhormat Ustadz, Profesor, Doktor Haji Abdul Somad LCMA. Begitu kubacakan titel-titel ini, mengembang lubang hidungku langsung. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Coba kalau dibuatnya sini, saya hamba setan. Saya hamba Allah. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah pernah dengar ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Sekarang saya berusia kurang 50 tahun, berarti jelita, jelang 50 tahun. Pada usia 25 sampai 35 saya tak pernah melaksanakan sholat. Berarti mak lampir hijrah. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Jangan kalian ketawa. Siapalah di masjid ini yang tak punya dosa? Betul? Al-insan manusia makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, salah, lupa dan dosa. Di antara kita semua ini, 2 lantai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya di antara kita ini? Kalian jaga juga lah perasaan hati sekarang. Apalah salahnya kalian pura-pura diam, kan bisa. Kenapa lah mesti kalian cakapkan Ustaz, Ustaz? Pertanyaannya, bagaimana cara membayarnya? La kafarata laha illa dzalik. Salat yang tinggal tak bisa ditebus dengan apapun. Tak bisa ditebus dengan umrah, menangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Tak bisa. Salat yang tinggal mesti ditebus dengan salat. Salat apa namanya? Salat qadha. Qadha bukan cuci tangan.
qada. Cara berniatnya usolli fardal isya arba'a raka'atin qada'an. Besok habis subuh usolli fardal subuhi raka'ataini qada'an. Jangan dibuat di masjid, qada'nya di rumah. Kalau dibuat di masjid nanti kawan berbisik aliran sesat. Siapa ustaznya? Ustaz Somad. Ah, kan betul. Aku udah lama curiga, memang aku tengok mukanya itu agak-agak sesat memang. Nah, aku juga yang kena. Mazhab yang paling tua mazhab Hanafi, mazhab nomor 2 mazhab Maliki, mazhab nomor 3 mazhab Syafi'i, mazhab nomor 4 mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab bahwa salat yang tinggal wajib diqadha, tidak ada ikhtilaf. Jelas? Cara mengqadhanya selesai salat langsung satu salat. Jangan besok orang masjid jami tak ada yang ke pasar, tak ada yang ke kantor. Pas ditanya, kenapa jamaah masjid jami di rumah semua? Mengqadha salat 3 tahun. Bukan begitu caranya Pak Bu. Caranya adalah setiap selesai sholat satu sholat. Sampai kapan? Sebanyak yang ditinggalkan. Saya meninggalkan sholat Pak Ustadz 10 tahun. Laksanakanlah qadha 10 tahun. Kalau dalam 2 tahun ini saya mati, alhamdulillah pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah semuanya, karena sudah berusaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, dosa ibu, dosa bapak, dosa kita semua. 2. Apabila belum terbayar lunas, mungkinkan Allah mengampuninya Pak Ustadz kalau kita sudah berusaha berikhtiar. Mati kita, ajal sudah sampai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Di antara contoh syirik Pak Ustaz, berdukun. Kata dukun, kau ambil tai hidung, tai kuping, tai telinga, gulung pakai kapas, dibakar, masukkan ke kopi laki kau, biar supaya dia patuh taat sama kau. Akhirnya suami itu lembu cucu hidung. Bang, aku mau pergi arisan, aku mau ke mall, aku mau shopping, minta duit, kau mandikan anak, cuci motor, cuci mobil, pel lantai. Dah abang, neraka jahanam tempat kalian. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, bukan suami yang petantang-petetek. Kau jadi istriku, surgamu di bawah tapak kakiku. Maka surat tanahmu, STNK BPKB kasih sama aku. Itu pembodohan. Karena dalam Islam, harta suami punya suami, harta istri punya ibu. Misalnya orang kaya, ayah ibu sudah tua, meninggal, dan karena itu pula lah bapak itu meminang ibu. Punya kos-kosan 100 pintu, mobil, punya sudako. Sudako namanya. Punya kocan, punya angkutan. Lalu kemudian ibu punya duit. Ibu sebulan dapat duit 50 juta. Bapak punya gaji sebulan 10 juta. Apa bedanya? Dalam 10 juta bapak itu ada hak ibu, namanya nafkah. Tapi dalam 50 juta ibu tidak ada hak bapak sedikit pun. Jelas?
Ibu bekerja, bapak pun kerja. Bapak dapat gaji, ibu dapat gaji. Apa bedanya? Dalam gaji bapak ada hak ibu dan anak, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tidak ada hak bapak, bulat punya ibu. Hebat apa tak hebat? Makanya ibu kalau duit banyak bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Ibu punya duit banyak, kasihan ibu sama suami, ibu panggil, sini kau fakir miskin sebentar. Aku mau bagi-bagi zakat nih. Nah, ini zakat. Bang, aku cinta sama kau bang. Jangankan gajiku ini, jangankan surat tanahku ini, jangankan STNK BPKB, nyawa aku kasihkan sama kau bang. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang. Apa tuh dek? Jatuh cinta sama kau lah bang. Betul bu? Betul pula kan orang. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu sama bapak lebih berkasih sayang. Saya tak mau selesai pengajian ini kalian jadi itu ustaz pengadu domba. Bang Hairudin, jangan undang lagi ustaz provokator tuh ke masjid kita. Patutlah dia tak diizinkan masuk Singapura, betul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak-banyak bersedekah. Sholawat ya juga. Amalan lidah bersolawat, amalan harta bersedekah, amalan badan banyak-banyak sholat sunnah, amalan mata menengok Quran, menengok ulama, amalan telinga mendengar tausiah, mendengar bacaan Quran. Semua badan kita ini beramal. Tapi jangan sombong. Kalau tak sombong berarti banyak berharap dan berdoa. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, anak-anak kita soleh dan solihah, mati kita husnul khatimah. Kalau sudah mati nanti masuk surga bersama Rasulullah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.